Shalom. Oke, tetap semangat ya, karena Tuhan Yesus selalu semangat buat kita dan keluarga kita. Saudara percaya bahwa masa depan kita adalah masa depan yang penuh harapan? Yang percaya boleh angkat tangan tinggi-tinggi. Apapun yang terjadi tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Berita dunia boleh ngomong ini dan itu, tetapi biarlah kita sebagai orang yang telah menyatakan diri sebagai pengikut Yesus, berarti kita mengikuti apa kata Tuhan Yesus. Setuju nggak? Setuju? Pengikut Yesus. Apa yang Yesus ngomong, ya kita ikut. Kita lebih percaya apa kata Yesus Kristus, apa kata firman Tuhan, ketimbang kita percaya apa kata yang lain. Kalau itu bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya rajin-rajinlah membaca Alkitab setiap hari. Haleluya. Berarti masih connect nih, puji Tuhan. Tanya sebelahnya, kapan terakhir kamu baca Alkitab? Coba tanya. Ya. Lalu tanya lagi, yang dibaca apa yang terakhir? Coba tanya. Lupa ya, sudah kembali lagi ke Alkitabnya. Ayat. Oke, puji Tuhan ya. Nah saudara, ini minggu kedua ya. Minggu kedua. Minggu lalu saya mengikuti perjamuan kudus. Ya, mengikuti perjamuan kudus. Ya tentunya di sini dan kan dapat itu tuh. Roti ya. Namanya roti lah. Ada yang bilang hosti. Ya pokoknya secara umum dibilang roti. Dan ada anggurnya satu paket ya. Nah seringkali saya juga beberapa kali lah. Saya suka foto kalau memang dia ada ayatnya. Ternyata ayatnya itu mantep buat saya. Tanya sebelahnya, kamu foto enggak? Coba silakan tanya. Enggak ya? Udah baca? Kan dapat ada ayatnya tuh. Nah, udah baca? Ingat ayatnya? Ya, sudah dikembalikan lagi ya ke Alkitab. Oke, nah saudara ayatnya seperti ini. Boleh tolong buka, Fit? Nah ini teguran buat saya juga sih. Ya, itu ada di Yakobus 2. Ya, menyatakan apa? Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah loh, saudara. Ini kata firman Tuhan. Jadi kalau kita punya iman tapi tidak disertai dengan perbuatan, Alkitab katakan apa? Pada hakikatnya iman kita itu mati. Sepertinya kita orang beriman, sepertinya kita lakukan dengan iman. Tetapi kalau ini prinsip kita tidak pegang, sebenarnya kita mati. Di depan manusia bisa kita bilang, wih luar biasa nih, ini aktif dan sebagainya. Kalau nyanyi, wah angkat tangannya begini, apa began, dan sebagainya. It's okay, nggak ada masalah seperti itu. Tetapi kembali lagi, kalau iman tidak disertai perbuatan, pada hakikatnya iman kita itu mati. Nah iman itu tidak dinyatakan hanya ya sejam 2 jam di gedung gereja seperti ini. Tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah berapa banyak di antara saudara yang percaya bahwa Tuhan Yesus begitu amat sangat mengasihi dirinya. Angkat tangan tinggi-tinggi. Betul Tuhan Yesus sayang saudara? Buktinya apa? Hah? Ayo, oke. Yang tahu hanya saudara dan Tuhan, itu bahasamu sendiri ya. Saudara, ya yang terutama ya kita tahu bahwa Yesus Kristus telah mati di kayu salib. Ya, buat dosa-dosa kita, karena dosa-dosa ini itu dasarnya adalah kasih. Dasarnya adalah 2, 3. Coba begini tangannya. Gini. Ya, begini aja semuanya, oke? Oh, kayaknya terlatih ya, karena sering foto tuh. Dulu begini, tambahan lagi begini, ya kan? Ada lagi begini, segala macam lah begini. Saudara, Tuhan Yesus begitu amat sangat mengasihi saudara dan saya. Allah Bapa di sorga bisa aja menciptakan ulang atau mengganti pribadi saudara dan saya. Karena kita ini Alkitab katakan tidak ada seorang pun yang berbuat benar, semuanya telah berdosa, telah berbuat dosa, betul? Firman Tuhan katakan di kitab Roma, saudara,
Tuhan bisa aja ganti, biarin deh ini ganti. Misalnya Yahya Laban nih, Yahya Laban udah berdosa, merasa diri suci kudus, ternyata berdosa, bobrok dan sebagainya. Udah ganti aja Yahya Laban mati, udah mati, diganti Yahya Laban yang baru misalnya. Bisa nggak? Bisa nggak Allah Bapa begitu? Halo, bisa? Berapa banyak di antara saudara yang meyakini dirinya adalah orang benar? Nggak pernah berbuat dosa? Pernah berbuat salah? Terima kasih buat kejujurannya. Keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Yang diam saja mungkin lebih sering lagi daripada yang ngomong sering. Saudara, tolong perhatikan saudara. Tuhan Yesus itu diutus oleh Allah Bapa turun ke dalam dunia. Bukan serta-merta karena begitu kagum. Ya sama saudara dan saya, enggak. Tapi Alkitab saya katakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Amin. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, putranya yang tunggal, Yesus Kristus. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya, barang siapa artinya, siapa aja. Enggak dipaksa kok. Saudara dan saya mau percaya Yesus atau tidak percaya Yesus, itu hakmu, hakku. Oke? Tetapi setiap keputusan kita, apapun juga setiap pilihan, itu ada konsekuensinya. Ya kan? Nah saudara, itu dasarnya adalah kasih. Nah kalau saudara dan saya percaya bahwa kita sudah dikasih oleh Tuhan. Artinya Tuhan memberi kasihnya. Allah Bapa itu memberikan kasihnya. Lewat apa? Yesus Kristus. Nah kalau saudara dan saya sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bahkan lebih lagi dikatakan kita undang Yesus masuk dalam hati kita. Berarti di dalam diri saudara dan saya ada kasih. Siapa yang percaya bahwa di dalam dirinya ada kasih? Angkat tangan ini. Enggak apa-apa dilihat suaminya, istrinya sampai ditengok-tengok. Loh, enggak apa-apa. Ini iman kita tuh. Saudara, kalau saudara dan saya betul-betul mengimani, mempercayai bahwa di dalam diri saudara dan saya ada Yesus Kristus, berarti kita ada sumber lah. Kalau saya boleh tambahkan, sumber kasih. Alkitab katakan, itu kan iman. Iman kalau tidak disertai perbuatan, pada hakikatnya iman itu mati, bohong. Itu sebabnya ketika saya renungkan ini kebenaran ini, khususnya di akhir hari saya mau persiapkan khotbah ini. Saudara saya itu buat saya, isinya flashback saya atau refleksi diri saya. Betul gak sih kalau saya ini benar-benar dikasih Tuhan? Betul gak sih kalau saya ini di dalam hatiku benar-benar ada kasih Tuhan? Nah kalau saya percaya, iman, itu kan Alkitab katakan iman itu harus dibuktikan. Lewat apa? 2, 3 perbuatan. Ya, termasuk kasih itu. Kasih, aku mengasihi kamu. I love you, beginilah. I love you, begitu. Ngerti gak sih ini? Ngerti gak nih? Ngerti? Kan zaman sekarang. Wah, I love you. Ada yang plesetin, I love you. Saudara, tanpa disertai perbuatan, itu semua omong kosong. Artinya gini saudara, kita kalau punya iman, kita beriman bahwa ada kasih, kita harus nyatakan lewat perbuatan. Saya punya kasih. Saya harus menyatakan iman saya itu. Tunjukkan lewat perbuatan. Katakan kembali lagi, perbuatan. Lewat perbuatan dong. Benar gak sih saudara punya kasih? Enggak, itu sebabnya tiap hari kita minta kasih, Tuhan tolong kasih aku, yaitu kasih ini. Maaf kata, kalau saya jadi malaikatnya Tuhan, gak berani bilang jadi Tuhan, malaikatnya Tuhan bilang, ada lu ngomong apa sih? Gitu. Kalau kita sudah percaya Yesus, apalagi kita sudah dibaptis, kita percaya bahwa Yesus ada dalam diri kita. 2 Korintus 13 ayat 5. Kalau kita nggak yakin bahwa Yesus di dalam diri kita, Yesus di dalam dirimu, di dalam diriku, kita nggak tahan uji dalam menghadapi hari-hari hidup ini. Dalam hari-hari ke depan, bukan berarti tantangan semakin berkurang, enggak. Bukan bertambah juga, enggak. Tetapi tetap akan ada tantangan demi tantangan. Masalah demi masalah. Pergumulan demi pergumulan. Betul nggak sih saudara? Saudara mau percaya atau tidak percaya, saudara dan saya akan hadapi begitu.
Nah, kembali lagi, mari sama-sama bagiannya kita itu apa? Nyatakan iman. Nah, tadi pujian tadi bagus, kalau saudara perhatikan ya, sejak awal aja dikatakan, ingat kasihnya yang mengubah hidupku karena kasih Tuhan. Halo, saudara dan saya ada ini kita karena kasih Tuhan. Bukan karena kuat hebatnya kita. Kita boleh pintar seperti apa atau kita bodoh seperti apa. Enggak, kita ada ini karena apa? Kasih Tuhan. Yuk sama-sama kita menyatakan nih, kalau aku juga dikasih Tuhan, bahasanya saya ya. Ketika saya saya ke kamar kecil ke toilet, kita perlu ingatkan diri kita, yaitu dua kata, yaitu tahu diri. Katakan tahu diri. Katakan tahu diri. Tahu diri. Sadar diri. Engkau dan aku tuh siapa? Ketika kita tahu, sadar diri, tahu diri, benar-benar tahu diri. Loh, perlakuan kita terhadap sesama akan berdampak loh, saudara. Setuju gak, saudara? Betul gak sih? Tema kita kali ini adalah kasih dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Boleh ucap 3 kali. 2, 3. Sekali lagi. Ya, bukan hanya soal perbuatan aja. Tunjukin dong bahwa engkau mengasihi aku. Tunjukkan dong bahwa kita saling mengasihi. Bukan soal itu aja, tetapi ada kata kuncinya di belakang adalah dalam kebenaran, dalam firman Tuhan. Ini saya enggak ngecap begini, tapi berdasarkan firman Tuhan. Yaitu yang tertulis, yang ditulis oleh seorang rasul yang dikenal sebagai rasul kasih. Rasul kasih. Ya, siapa dia? Yohanes. Bukan Yohanes Pembaptis ya, tetapi Yohanes. Yang sementara kurang lebih sekitar 11 rasul itu mati di luar Yudas Iskariot ya. Mati martir oleh karena mempertahankan imannya. Yohanes ini adalah rasul yang terakhir mati istilahnya. Sebagai enggak martir, tetapi dia mati dibuang di Pulau Patmos. Ya, Pulau Patmos. Nah, saudara, Rasul Yohanes kenapa dia enggak mati martir? Udah dihukum mati. Dihukum mati. Kalau nggak salah ada yang katakan digoreng kah atau direbus gitu ya. Tapi nggak mati-mati ini Yohanes. Kok luar biasa, bukan karena Yohanes yang sakti. Tetapi kehendak kedaulatannya Tuhan, dia tetap hidup. Kenapa? Setelah itu Yohanes dibuang ke Pulau Patmos. Udah istilahnya bahasa Perancisnya tuh bohwat deh. Ya, orang-orang saat ini bohwat nih terhadap si Yohanes, sudah buang aja. Langsung dibuang ke Pulau Patmos. Dan di Pulau Patmos lah Yohanes mendapatkan penglihatan yang luar biasa. Ditulislah itu yang namanya surat Yohanes 1, 2, 3 dan wahyu. Mendapatkan wahyu, mendapatkan revelation di Pulau Patmos. Sampai akhir hidupnya dia mati tua. Wow, luar biasa. Nah, dia katakan begitu. Hendaklah kamu mengasihi bukan dengan perkataan dan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Katakan perbuatan dalam kebenaran. Jangan lupa ya, bukan soal perbuatan aja, tapi dalam kebenaran. Sesuai gak dengan kebenaran? Kebenaran itu adalah firman Allah. Nah, kita akan lihat yuk, lebih lagi ya, tentang kasih dengan perbuatan dan dalam kebenaran. 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 11. Ini ayat yang diberikan kepada saya juga temanya. Saudara, mari sama-sama kita akan baca ya. 2, 3. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan supaya kamu dapat. Sebentar. Pernah nggak saudara berdoa? Halo? Saya bertanya tapi nggak dapat jawaban dari yang online. Tapi yang onsite bisa dapat jawaban dong saya. Pernah saudara berdoa? Pernah berdoa? Pernah nggak ngalamin doa pada waktu hati tenang dengan doa dengan hati gelisah? Atau nggak tenang? Pernah? Mana lebih enjoy? Doa dalam kondisi
tenanglah jiwaku, lekat dalam hatimu. Oke, nah saudara tolong perhatikan ini sangat penting. Petrus, siapa ini Petrus? Dia adalah salah seorang rasul yang juga matinya martir, disalib, tetapi dia milih salibnya dibalik karena dia merasa tidak pantas disalib tegak lurus seperti Tuhanku. Wow. Dan dia buktikan ini, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Saya sengaja tampilkan ini terus ya, tolong Mulmet, thank you. Tolong sudah perhatikan, kesudahan segala sesuatu, arti segala sesuatu bisa artinya semuanya, tapi juga artinya apa? Setiap orang. Kesudahan setiap orang sudah dekat. Artinya apa? Saudara dan saya hidup panjang umurnya. Sebenarnya bukan panjang, oke, makin bertambah, tapi sebenarnya apa? Berkurang usiamu dan usiaku di bumi ini. Siapa yang percaya bahwa usianya sudah ditakar di sorga? Sudah percaya? Nggak bisa sudah mempercayai. Memang ada sih buku, belum lama karena saya ikut grup salah satu nih yang grupnya umum ya, bukan Kristen yang umum, yang grup 50 tahun ke atas. Emang ditulis 50 tahun ke atas. Nah saudara, saya bukan masuk karena ikut satu seminar, akhirnya dimasukin dalam grup, ya udah ikut. Nah itu memang ada salah satu buku, dan memang buku itu juga udah termasuk terlaris, ya, dibilang kiat-kiat memperpanjang umur. Wes, soal kesehatan. Kiat-kiat memperpanjang umur. Wes. Betul bisa memperpanjang umur? Mana yang lebih penting saat ini? Kesehatan jasmani atau kesehatan rohani? Tanya sebelahnya. Tanya, yang jawab saudara. Tanya coba, bagimu yang lebih penting mana? Kesehatan jasmani atau rohani? Tentunya dua-duanya kan? Kesehatan jiwa? Loh? Bedakan ya antara sakit jiwa sama jiwa sakit. Betul, kita ini ngalami seringkali ya, ngalami belum sampai sakit jiwa, tetapi jiwa sakit. Ketika kita emosi, marah, tersinggung dan sebagainya, itu jiwa kita lagi sakit loh. Cuma kadar sakitnya beda-beda. Oke, ini juga saya lihat, aduh jiwa gue sakit nih. Buru-buru kita mengadakan healing. Itu yang namanya healing. Healing bukan healing refresh, nonton dan sebagainya. Apakah benar healing? Healing itu di sini. Oke, paham ya? Tapi saya nggak ngulik situ, kita lihat lebih lagi. Alkitab katakan apa? Firman Tuhan. Tetapi yang terutama, katakan yang terutama. Yaitu apa? 2, 3, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Lanjut, berilah tumpangan seorang kepada yang lain dengan tidak, lanjut ayatnya, layanilah seorang akan yang, terus, sebagai pengurus yang baik. Terus, lanjut, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang, jadi kemana-mana kita khotbah itu, tolong perhatikan. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Nah dari ayat-ayat ini saya temukan pertanyaannya pertama. Mengapa kita harus mengasihi, bahkan bukan sekedar mengasihi tetapi dengan sungguh-sungguh. Kata sungguh-sungguh ini dalam terjemahan bahasa aslinya itu artinya juga tekun. Katakan tekun. Kalau saudara mengasihi, kita mengasihi, mengasihilah dengan tekun. Enggak berhenti sekarang mengasihi, besok enggak, lusa mengasihi, nanti lagi enggak begitu, tapi tekun. Tekun itu bukan berarti enggak ada masalah dan tantangan terhadap orang yang kita harus kasihi. Paling enggak dimulai dari keluarga nih. Ya kan? Kita mengasihi, aduh gimana mengasihi dengan tekun, terus-terusan nih, terus-terusan. Sampai kapan? Sampai kesudahan segala sesuatu. Sampai kesudahan hidupmu dan hidupku. Jadi hidup kita sepenuhnya adalah mempraktekkan, menyatakan kasih. Kasih apa? Ya kasihnya Tuhan. Amin.
Nah saudara tolong perhatikan lagi ya. Lanjut ayat selanjutnya dibilang begini. Ya sorry bukan ayat. Dari ayat-ayat tadi. Mengapa kita harus mengasihi dengan tekun, sungguh-sungguh, ya kan? Dengan perbuatan dan dalam kebenaran ada 3 hal. Yang pertama karena kasih itu membuat kita siap saat kesudahan segala sesuatu. Kenapa? Saya renungkan ya saudara. Karena berapa banyak di antara kita yang rindu ketika kita meninggal, kita masuk surga bersama dengan Tuhan Yesus, ketemu Tuhan. Saudara tahu bahwa Tuhan itu kasih. God is love. Oke? Kalau kita nggak praktek kasih, kita ngaku-ngaku anaknya Tuhan. Tuhan bisa nanya, lu anaknya siapa yang ngaku-ngaku anaknya gua? Misalnya bahasa Betawi. Gitu. Halo? Tapi ada satu ciri yang memang Tuhan lihat, ini benar. Ini baru anak gua nih. Akan gitu. Saya pakai bahasa Betawi nggak apa-apa ya. Baru nih anak gua. Kenapa? Sama gua. Misalnya kan gitu. Tanya sebelahnya. Lu ada mirip-miripnya gak sama Tuhan? 2, 3, coba tanya. Loh, saya kan anak George Laban. Saya Yahya Laban. Papi saya George Laban. Ada gak kemiripan saya dengan George Laban? Ada. Ya, saya ada fotonya. Saya pasang. Saya ketemu pada waktu beres rumah belum lama ini. Saya lihat ada foto papi saya. Udah saya taruh itu. Ya kan? Tapi taruhnya juga bukan di tempat tidur saya ngeliat pas melek mata langsung lihat papi saya, enggak juga. Pokoknya ada situ. Saya lihat ada kemiripan. Kalau udah ada kemiripan berarti ya memang. Misalnya ada papi saya nih masih hidup. Memang ya kamu anak papi. Wes, kan enak saudara. Berapa banyak di antara kita yang mau diakui sebagai anak oleh Tuhan. Praktek ini yang namanya kasih. Supaya ada mirip. Halo. Katakan, aku mesti mirip Tuhan. Iya dong. Gue gak ada mirip-miripnya banget ngaku-ngaku. Enggak. Ada mirip nih. Wes, apa? Kasih. Yuk. Yang kedua, kasih itu membuat kita dapat menguasai diri dan tenang. Saudara dan saya. Perhatikan nih, kalau kita berbuat kasih terus, nanti kita akan lihat kasih itu yang dimaksud apa. Kalau kita berbuat kasih, menyatakan Allah, menyatakan Tuhan. Ya menyatakan Tuhan artinya perbuatan kita dasarnya adalah firman Tuhan dan sebagainya. Saudara, itu sebenarnya membuat hati tenang loh. Kain dan Habel. Kain itu, mengapa dia jadi resah dan sebagainya? Karena dia tidak melakukan, Alkitab katakan nih, perbuatannya itu jahat. Enggak dideskripsikan perbuatan jahatnya itu apa. Saudara, lawannya kasih kan jahat. Halo? Tapi jahat itu bukan soal membunuh, memperkosa, mencuri, ya mengejek dan sebagainya. Enggak. Tapi ketika kita tidak sesuai atau kita melanggar firman Allah, itu sebuah kejahatan. Itu adalah dosa. Maka itu tiap hari kita harus introspeksi sama Tuhan. Tiap malam sebelum tidur, doa. Terbuka. Nah ini yang kedua, jadi ternyata ketika kita berbuat kasih, itu membuat hati kita tenang. Ketika kita berdoa, itu yang namanya hati tenang ketika kita berdoa, kan enak cespleng gitu loh. Halo? Pendengaran Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar doa kita. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Tetapi yang merupakan pemisah adalah dosa dan pelanggaran kita. Alkitab katakan begitu saudara. Nah dosa pelanggaran apa? Itu kan bertentangan dengan kasih. Jadi saudara introspeksi deh. Dan saudara praktek deh. Supaya kita hidup tenang dan doa kita benar-benar doanya sungguh-sungguh. Doa itu langsung ke Tuhan. Terjemahan arti doa itu. Ya, doa itu dalam bahasa aslinya itu artinya langsung ke Tuhan. Artinya fokusnya sama Tuhan. Tapi gimana kita bisa fokus sama Tuhan kalau ada masih ganjalan di sini? Kita telah berbuat salah, kita telah salah ngomong lah, salah tindakan, salah sikap dan sebagainya. Juga telah membuat seseorang itu jadi kesal sama kita. Saudara, Roh Kudus akan ingatkan kita. Bagi kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Petrus sampaikan ini bukan untuk orang-orang yang non pengikut Kristus. Tapi justru untuk orang-orang yang menjadi pengikut Kristus. Saat itu. Saudara baca itu di dalam kitab 1 Petrus pasal 1. Ini kan pasal 4. Nah saudara, maka itu kita lihat yuk sama-sama. Ternyata kasih itu membuat kita perbuatan kasih. Membuat kita jadi tenang.
Oke? Katakan tenang. Yang ketiga, kasih itu membuat kita mampu menutupi banyak dosa. Dan ini semua dialami oleh Petrus. Kenapa? Dia ngalami kasihnya siapa? Kasih Tuhan. Yaitu Tuhan Yesus. Ketika dia sadar bahwa dirinya berdosa, Tuhan Yesus nggak nolak dia. Ketika Petrus telah menyangkal Yesus 3 kali, Tuhan Yesus tidak membuang dia. Justru Tuhan Yesus menghampiri Petrus di tepi danau Tiberias. Oke, saudara ingat? Kasih menutupi banyak dosa. Kasih itu pula yang membuat Yesus itu terus bertekun di dalam doa, terutama di Taman Getsemani. Kenapa? Karena kasihnya. Sekalipun itu pergumulan hebat loh, saudara, di Taman Getsemani. Peperangan terhebat itu, yaitu di dalam kehidupan Tuhan Yesus bukan menghadapi tentara Romawi, enggak. Di Taman Getsemani mau lanjut atau enggak. Tapi dorongan itu, dorongan apa? Kasih. Supaya engkau dan aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Kasih. Nah, kasih itu menutupi banyak dosa. Ketika saudara dan saya praktek kasih, juga sebenarnya kita lagi menutupi banyak dosa orang itu. Dalam arti menutupi bukan berarti kita kompromi. Oh udah dah, oke nggak apa-apa deh nauin. No. Dosa nggak bisa dinau-nauin, enggak. Dosa is dosa. Katakan sama-sama, dosa is dosa. Tidak boleh dinauin. 2, 3. Ya, itu bahasanya keluarga saya, keluarga Laban. Nauin dong. Hei, nauin untuk hal-hal apa dulu? Kalau jelas-jelas bertentangan dengan firman Tuhan, no. Tetapi bagiannya kita, ternyata kasih itu menutupi banyak dosa. Ternyata arti menutupi, covering, itu artinya kita tidak mempertimbangkan dosanya. Ya, karena kalau kita fokus sama dosanya, kesalahan, kekurangan, kelemahannya, istri, suami kepada istri, istri kepada suami, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, kita tidak akan pernah bisa berbuat kasih. Setuju nggak saudara? Nggak usah bicara dosa. Kekurangannya aja, gue sebel nih sama suami gue, sama istri gue. Selama kita ngucap begitu terus, kita nggak bisa berbuat kasih. Betul nggak sih saudara? Setuju? Kita lihat lagi. Kasih itu apa sih? Kasih itu bahasa aslinya kan di sini agape, punya pengertian, punya unsur ini, unsur loh. Jadi semuanya mesti ada. Kasih persaudaraan, brotherly love. Kita menilai, termasuk di keluarga loh. Kita menilai anggota keluarga ini sebagai saudara di dalam Tuhan. Yang kedua, ada niat baik, goodwill. 2, 3, katakan goodwill. Goodwill, ada gak sih keniatan baik? Terhadap istrimu, terhadap suamimu, terhadap orang tuamu, terhadap anakmu, terhadap mertuamu, dan sebagainya. Ini bicara konteks keluarga. Ada gak sih niat baik buat sesama saudara seiman? Punya gak niat baik? Gitu loh. Ini kasih, unsur kasih itu ada niat baik, goodwill. Yang ketiga, baru kebajikan. Nah, kebajikan itu apa sih? Ternyata ini saya dapatkan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ini terjemahannya begini, dikatakan definisinya. Perbuatan baik atau perbuatan jasa, kita melakukan sebuah jasa, sesuatu yang mendatangkan untung. Katakan mendatangkan untung. Ya, ketika saudara dan saya melakukan sebuah kasih, tindakan kasih, itu bukan untuk kita untung, tetapi untuk orang yang terima perbuatan kasih kita. Nangkep? Dia untung gak gitu loh saudara. Oke, termasuk saya tadi bincang-bincang dengan seseorang. Ya, dia seorang entrepreneur juga. Saudara, dia katakan, iya kalau di dunia kerja gimana dipraktekkan kasih. Nah, tolong perhatikan saudara, terjemahan tadi. Kita boleh lakukan, misalnya jualkan sesuatu, dagang sesuatu. Apakah barang yang kita dagang ini, yang kita perdagangkan ini, benar-benar mendatangkan keuntungan buat dia enggak? Bermanfaat enggak? Jangan kita hanya pikirkan, yang penting untung, dapat duit. Sebagai orang yang menjadi pengikut Kristus, pertimbangan kita lebih lagi gitu. Apa yang kita dagangkan, apa yang kita jual, apa yang kita bisniskan, ini benar-benar mendatangkan untung buat dia, bermanfaat gak buat dia? Atau sebaliknya, menjerumuskan, bahkan membinasakan. Hati-hati. Oke? Nah, saudara, kasih itu adalah perbuatan baik, perbuatan jasa, apapun juga yang mendatangkan untung buat dia. Enak aja dia, dia enak-enakan. Memang begitu.
Soal dia berubah atau tidak berubah, bertobat tidak bertobat, nyesal atau nggak nyesal, urusan dia sama Tuhan. Persilakan Roh Kudus bekerja. Kan kita nggak bisa membuat seseorang bertobat. Setuju nggak saudara? Berapa banyak di antara kita yang percaya bahwa dirinya mampu mentobatkan anggota keluarganya? Ada, hanya Roh Kudus. Yes, perbuatan kita apa? Kasih. Bahkan Alkitab ada katakan loh, kalau ada suami yang tidak beriman, dapat dimenangkan lewat kelakuan istrinya yang beriman. Wow. Ya, oke. Nah saudara, sekarang kita akan lihat kasih dengan perbuatan dalam kebenaran itu wujudnya apa? Oke, tolong buka. Yang pertama, beri tumpangan. Katakan, beri tumpangan. Nah, saudara punya rumah, ada tempat tinggal? Berapa banyak di antara kita yang punya tempat tinggal? Angkat tangan tinggi-tinggi. Entah mau kos kah, atau kontrak, punya rumah sendiri, sertifikatnya hak guna bangunan kah, atau hak milik. Saudara tinggal di rumah? Halo, tinggal di rumah? Alkitab katakan, tadi loh, ini berdasarkan ayat. Berilah tumpangan seorang kepada yang lain. Saudara mau nggak rumah saudara ditumpangin oleh seseorang? Tanya sebelahnya, nggak usah jawab. Tanya sebelahnya, mau nggak? Anak aja rumah saya ini. Udah S1 gitu ya. Terakhirnya S2 tuh. Sempit sekali. Gimana? Boro-boro tidur selonjor. Berdiri begini. Misalnya istilahnya kan begitu. Mau ditumpangin lagi, wah masa tidur di atas orang? Kan begitu kan? Saudara, ini pengertian memberi tumpangan yang pertama ya. Ketika saya ngulik lagi tadi. Arti kata beri tumpangan itu bukan soal menumpang di rumah, menumpang di kendaraan, punya motor, punya mobil, enggak. Ini bukan berarti saya enggak boleh ditumpangin ya, enggak. Selama ini juga banyak beberapa yang juga saya menawarkan untuk menumpang, ya kan. Tapi kalau saudara minta numpang juga nggak apa-apa, ya kan. Asal jangan aneh-aneh aja. Saya numpang dong, tolong Pak ya. Kenapa? Tolong antar saya ke Surabaya. Halo, halo, saudara. Tolong perhatikan. Tumpangan. Yang pertama punya pengertian apa? Hospitality. Hospitality itu bukan rumah sakit, tapi ramah tamah. Wah. Saya mau tanya, mudah atau sulit untuk ramah sama semua orang? Mudah atau sulit? Mudah. Nggak mungkin Tuhan kasih perintah di mana kita nggak bisa melakukannya. Tolong perhati. Tapi seringkali kita nggak mau, kan begitu. Ini banyak hitung-hitungan nih. Wah begini, enak aja begini. Begini, gitu. Akhirnya kita nggak melakukan. Paham saudara? Sikap kita beda. Terhadap seseorang kita ramah banget, terhadap ini kayak kurang ramah. Yang agak ujung nggak ramah. Kenapa? Sesuai dengan perilaku dia kepada kita. No, Alkitab katakan berilah tumpangan. Itu arti tumpangan ramah. Itu sebabnya tadi kembali lagi saya ngobrol setelah ibadah pertama ya. Caranya gimana? Kita perlu penyangkalan diri. Katakan penyangkalan diri. Salah satunya itu loh saudara. Penyangkalan diri. Ya, oke. Yang kedua, pengertian memberi tumpangan itu apa? Beri ruang dong di dalam hati kita, dalam pikiran kita terhadap dia. Artinya kok gue jadi pikirin dia? Ya udah itu berarti kita sedang mempraktikkan kasih. Paling enggak kita berdoa buat si A. Lalu juga beri ruang untuk kesalahan seseorang. Kan saudara dan saya juga nggak sempurna, belum sempurna. Betul nggak sih? Halo? Siapa di sini yang sudah sempurna? Angkat tangan. Nggak pernah salah? Sudahlah. Suami marahin istri, nanti dulu. Kamu ada salah nggak? Ya orang tua juga marahin anaknya. Dapat nilai matematika dapat 5. Wah, satu waktu anaknya periksa lagi gimana, periksa berkas gitu kan. Dia lihat, wah rapot bapak. Ini rapot, kalau tadi ngomelin soal ulangan aja. Ini rapotnya dilihat, wow menyala. Begitu. Papa, ini nilai kok menyala. Oh enggak, nah ini guru saat itu kehabisan tinta biru. Jadi tulisnya pakai tinta merah. Kok angkanya begini? Oh salah nah, itu angka tertinggi 5. Wih,
Bisa aja berdusta. Saudara tolong perhatikan saudara. Saya juga nggak menuntut anak saya untuk bagaimana harus ujian bagaimana. Kenapa? Saya ngaca diri. Tadi yang saya katakan tahu diri. Emang saya hebat di dalam matematika? Enggak, udah jangan nuntut anak untuk hebat di dalam matematika. Kamu gitu saudara. Nah kembali lagi saudara. Yang kedua adalah apa? Jadi yang pertama beri tumpangan. Kita sadar gitu loh. Ya, yang kedua adalah beri pelayanan, beri layanan. Pelayanan apa? Sesederhana adalah kita belajarlah, lakukan sesuatu. Tadi ada terjemahan jasa ya, saudara. Ketika dimulai di rumah, udah capek, ya kan? Capek apa kerjaan? Loh, apa salahnya sih kita cuma bawakan tadi yang saya sampaikan contoh konkret sederhana praktis, bawakan air minum dulu. Ya, tadi saya bilang kan, kalau capek gimana? Oke. Ada satu pelayanan di mana seorang pria itu butuh kasih karunia Tuhan. Tahu saudara? Umumnya, yaitu pelayanan mendengar. Katakan mendengar. Di sini para suami angkat tangan. Suami angkat tangan. Suami. Saudara bertahan berapa lama ketika mendengarkan istrimu ngomong, cerita, curhat? Berapa lama? Ada yang bilang 5 jam kurang. 5 jam kurang 4 jam sekian. Saudara tahu, ternyata di Alkitab katakan mendengar itu juga adalah sebuah pelayanan. Gampang. Mau enggak. Betul seringkali saya juga, jujur ya, saya kalau konflik dengan istri, jadi kadang-kadang apa ya, seringkali enggak selalu. Ada kalanya penyebabnya adalah saya kurang dengar-dengaran sampai dia ngomong titik. Ngerti maksud saya? Titik. Nah ini saya belum pakai nih bahasa. Mam, istri saya lagi ngomong. Oh iya mam. Udah selesai? Belum, dia masih koma. Ini udah setengah jam loh. Setengah jam masih koma terus panjang. Kadang-kadang panjang lebar, tinggi dan dalam. Ya kan? Ini bicara bukan istri, tapi ada wanita-wanita di luar sana begitu. Ya kan? Kalau di situ bahkan yang dulu-dulu diungkat tuh. Dari zaman Mojopahit, penjajahan Belanda, udah diangkat semua. Wah, haleluya. Ternyata istri itu penyimpan memori yang luar biasa. Tepuk tangan buat para istri. Ini kembali lagi para suami butuh kasih karunia untuk mendengarkan istrimu sampai dia katakan, ya sudah selesai. Tetelestai. Tapi saya lihat kalau Pak Agem nih bertahan sampai akhir lah ya. Mantap. Ternyata sering kali istri, ya saya ngomong apa adanya nih. Istri tidak butuh jawaban dari kita ketika dia curhat. Kenapa? Yang pertama tempat curhat. Yang kedua banyak kali di kalimat-kalimat terakhir yang dia ucapkan sendiri itu adalah jawaban buat dirinya sendiri. Paham saudara? Tolong para pria, para suami, ya. Saya percaya kasih karunia Tuhan menyertai kita kok. Tebal telinga terus, gitu, mam. Oke, gitu mam, gitu. Ada lagi mam? Silakan. Ini pelayanan. Saya ngomong begini enak, saya udah ngalamin. Umur pernikahan hampir 34 tahun nih bro. Saya setia untuk tidak mendengarkan. Akibatnya begitu. Pernah saya ribut. Tapi Roh Kudus ingatkan. Akhirnya saya dapatkan pengertian pengajaran begini. Oh iya, saya belajar kok. Tapi tolong mulai sekarang tapi jangan terlalu lama juga sih. Gue praktek. Ntar malam pulang di sini di mobil kok praktek. Aduh. Nah, menurut survei wanita itu harus melakukan kata itu kurang lebih 15.700 kata per hari. Tapi ternyata itu bukan di Indonesia, di luar aman lah sudah, ya kan gitu. Terlalu di Indonesia? Ini jangan ngomong-ngomong ya. Di survei juga di negara lain, ini benar di luar negeri. Kalau mertua bukan 15.700, you know? 17.300. Jadi kalau di rumahmu ada istri dan mertua, saudara silakan hitung. Ketika saudara sehari 2 hari tidak mendengarkan mereka. 15.000 tambah 17.000 berapa?
Semoga sukses. Oke, Bro Yosua, mantap ya. Oke, saudara, tolong perhatikan ini sebuah pelayanan, saudara. Pelayanan bukan hal yang gimana, termasuk istri juga. Dengarkan, masukin, sekalipun agak kurang nyambung gitu apa yang suami ngomong, nggak apa-apa. Karena suami ini orangnya tuh umumnya ya, pria itu umumnya sih. Umumnya langsung to the point, praktis. Oh gitu, oke, mam, sebentar. Ini belum selesai nih ngomong. Oke, mam, tolong dengar. Mami lakukan ini 3 hal, mam. Kenapa? Pengkhotbah. 1, begini, 2, begini. Halo, tolong sabar ya. Sabar adalah bagian praktek kasih. Amin. Ke anak kita, ke orang tua kita juga begitu tuh. Yang ketiga, kasih dalam perbuatan dan dalam kebenaran adalah ini. Kling. Beri perkataan kebenaran, bukan kenyataan. Emang dasar lu ya. Pendidikan lu aja nggak sampai S3. Gue nih S3 betulan. Ya kan, dokter. Lu tuh S3 apa? SD, SMP, SMA. Apalagi lu SMP. S1 sih. Cuman SD. S ini kan 1 kan? S1 SD kan? SD, S1. Wah, emang lu dasar bodoh. Emang dasar. No. Tolong mulai sekarang. Kita belajar keluarkan kata-kata kita, kata-kata kebenaran firman Tuhan. Amin. Berapa banyak di antara kita yang percaya bahwa mulutnya ada kuasa? Yes. Iya benar kenyataan, tapi kita harus counter kenyataan itu dengan kata-kata firman. Tadi dikatakan orang yang berbicara seperti orang yang menyampaikan firman Tuhan, dalam terjemahan lain seperti orang khotbah. Tapi kita lihat juga konteksnya, kan ada khotbah yang singkat, ada khotbah yang lama gitu ya. Kayak saya kan ini lama nih. Ya kan, masih ada 2 jam lagi. Saudara, nah itu, tetapi prinsipnya bukan soal, prinsipnya sampaikan seperti orang yang menyampaikan firman Tuhan. Artinya apa? Menyampaikan kebenaran gak sesuai dengan firman Allah. Menyelesaikan masalah juga dimulai di keluarga, kita belajar, saya juga lagi belajar. Patokannya adalah firman Allah. Amin. Yes. Dan semuanya ini kita lakukan untuk apa sih tujuannya? Ini caption terakhir. Silakan, Pin. Allah dimuliakan dalam segala sesuatu dalam kehidupanku. Karena Yesus Kristus. Ialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Berapa banyak di antara kita yang mau rindu hidupnya sepenuhnya di mata Tuhan adalah hidup yang memuliakan nama Dia. Di mata Tuhan. Amin. Praktek kasih. Bukan soal bisa atau tidak bisa, tapi mau atau tidak mau. Kasih karunia Tuhan memampukanmu dan memampukanku untuk praktekkan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Ada sebuah lagu yang bagus banget ya. Kata-katanya banyak, tadi juga bagus banget. Ya, emas, harta, perak itu kita rela korbankan demi kita mengikuti Yesus. Artinya kehidupan kita tidak mengandalkan segala hal di dunia ini. Kehidupanmu, kehidupanku, masa depanmu, masa depanku ditentukan oleh Tuhan. Siapa Tuhan kita? Yesus Kristus. Ya, pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya. Kita naikkan pujian ini ya. Kasih Tuhan. Kasih Tuhan sungguh mulia. Katakan, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Amin. Dari dalam
satu hal yang saya perlu ingatkan kembali, Roh Kudus ingatkan saya sekarang. Salah satu wujud kasih, kasih itu mampu menutupi banyak dosa. Artinya bukan hanya tidak mempertimbangkan, memperhitungkan supaya kita dapat melakukan perbuatan kasih. Tapi ada unsur apa? Mengampuni. Mengampuni dan mengampuni dan mengampuni. Mengampuni. Para suami, ampuni istrimu. Istri, ampuni suamimu. Orang tua, ampuni anak-anakmu. Anak-anak, ampuni orang tuamu. Ampuni, ampuni dan ampuni. Itu bagian dari esensi kasih. Tetap layani, tetap berikan pelayanan kepada orang yang sudah menjengkelkan kita kah, yang sudah merugikan kita, membuat kita susah. Ampuni, lakukan pelayanan, perbuatan kasih, perbuatan kasih. Berapa banyak di antara kita rindu sekali lagi, lewat hidupnya, gaya hidupnya tiap hari, mempermuliakan Tuhan, yaitu praktek kasih. Kata sujud menyembah bukan soal secara lahiriah kita sujud, tapi bicara tentang sikap hidup kita tiap hari. Betul gak sih kita sujud dan menyembah Dia? Tandanya apa? Taat kepada Dia. Angkat tangan kananmu, taruh tangan kirimu di dalam. Jadikan ini pujian sebagai awal dari komitmenmu. Aku mau hidup terus mempraktekkan, membagikan kasih. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak bersyarat. Tak seperti cinta yang ada di dunia, selalu memberi. Amin. Lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Yes. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah, terpujilah Tuhan Yesus. Yes, yes. Ditinggikan di atas pujian. Amin. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Amin. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Inilah komitmen kami ya Bapa. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Amin, amin. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih.
Silakan saudara boleh buka kedua tanganmu itu. Sampaikan kepada Tuhan, penebusmu, juru selamatmu, dialah Yesus Kristus yang ada begitu dekat dengan dirimu. Apa komitmenmu saat ini setelah kita mendengar pemberitaan firman Tuhan, ayat firman Tuhan, bahwa kita harus mengasihi dengan tekun. Sampaikan kepada Tuhan komitmenmu. Dengan kata-katamu sendiri. Dan kalau di antara saudara dan saya disadarkan oleh Roh Kudus bahwa ada kata-kata, sikap, tindakan kita, respon kita yang tidak berdasarkan kasih, tidak memberi untung buat orang tersebut, kita minta ampun sama Tuhan. Karena emosi, kita telah mengeluarkan kata-kata yang seharusnya tidak boleh diucapkan. Tidak pantas kita ucapkan. Tindakan kita ungkapkan kepada Tuhan. Tindakan kita juga yang masa bodoh di keluarga, minta ampun sama Tuhan. Dan terimalah pengampunan dari Tuhan saat ini juga. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami percaya Roh-Mu akan menolong memimpin kami untuk kami praktek kasih. Kami sadar kelemahan kami. Kami sadar Tuhan, kami enggak mampu dengan kekuatan kami sendiri. Tapi ini adalah firman-Mu. Dan kami bersyukur karena Roh Kudus Kau telah karuniakan kepada kami. Untuk kami praktekkan terus. Sekalipun ada harga yang harus kami bayar. Kami belajar, mata kami tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Sampai nafas terakhir Kau menyerahkan nyawamu. Seluruh kehidupanmu didasari oleh kasih. Terhadap orang-orang yang menghina Tuhan Yesus. Yang memfitnah Tuhan Yesus. Bahkan orang-orang yang menyalibkan. Ikut memakukan paku ke tangannya Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus di kayu salib. Dalam keadaan sebagai manusia 100%. Engkau mengeluarkan kata-kata kebenaran. Kata-kata pengampunan buat mereka semuanya. Tuhan, kami percaya. Kami akan mampu mempraktekannya. Apabila kami mau taat sama Roh Kudus. Kami bersandar pada Roh Kudus. Kami belajar taat akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Seberapa baik di antara saudara saya tergerak nih. Mau rumah tangga saudara, keluarga saudara mengalami pemulihan dalam segala apapun juga Tuhan Maha tahu. Pemulihan artinya dikembalikan kepada keadaan semula seperti yang Tuhan inginkan. Saudara angkat tangan kananmu, taruh tangan kirimu. Tuhan kau lihat tangan-tangan yang telah terangkat. Kami rindu supaya keluarga kami, pernikahan kami juga mengalami pemulihan demi pemulihan. Engkau Maha tahu bidang-bidang hal-hal yang harus mengalami pemulihan. Silakan Roh Kudus yang bekerja. Sehingga kami mengalami pemulihan. Rumah tangga kami mengalami pemulihan. Sehingga kami juga dapat membawa orang-orang juga mengalami pemulihan kepada Tuhan Yesus. Oleh Tuhan Yesus. Bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Anugerah Tuhan melimpah buat kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.